Oke, selamat malam. Kalingan gue ya. Jadi kesempatan ini gue dapet waktu buat tanya-tanya soal kehidupan sosialnya siapa nih? Sekar Cantika, pasti lo udah lihat gue kan. Kita tuker-tukeran doang nih. Iya. Nah, tadi kan lu nanya gue siapa lo dan kenapa bisa di sini. Coba sekarang lu yang gue tanya. Lu tuh siapa dan kenapa lu bisa di sini sama gue? Gue Sekar. Gue di sini karena gue diundang. Udah gitu sih. Oh, nggak ada yang spesial berarti ya? Spesial. Apa tuh? Karena gitu udah. Apa? Ya gitu gue diundang sama Swin Pramudia. Kenapa Swin Pramudia ngundang gue? Ya karena gue cantik. Rusak. Gitu. Jadi di kesempatan kali ini gue bakal bahas soal kehidupan sosialnya Sekar, entah di real life, entah di sosmed, gimana. Setuju nggak? Setuju. Lu tegakan deh, muka lu kalingan sama padi-padian. Kok gue ini? Oke, Jaga jarak. dimulai. Kita pakai masker ya. Ya udah, ini kan udah indoor lah, udah bersih. Oke, sekarang mulai dari pertanyaan pertama. Deg-degan. Lu itu lebih prefer temenan di sosmed apa temenan di real? Diri lah. Ya kalau Alasannya? Ya kalau misalkan di sosmed ya kita nggak bisa ketemu. Cuman kalau ini temenan gimana nih? Ya, Buat bersosialisasi doang atau temenan temen? bedanya apa itu kayak gitu? Ya kalau misalkan buat bersosialisasi ya bisa di sosmed, bisa asli kan kita kan nggak membatasi cuman punya temen sosialisasi di real aja kan. Ya. Kita kan harus banyak relasi juga udah gitu kan kita udah gede juga gitu Ya, loh. betul. Terus kalau misalkan kita punya temen di sosmed, siapa tahu ya kedepannya kita punya relasi juga yang bagus gitu. Cuman kalau misalkan untuk teman yang Intens. Maksud gue tuh yang ke intens. Maksud gue tuh gue nanya ke intens ya. Intens itu lebih nyaman ketemu orang di mana ya? Apa langsung? Langsung lah. Alasannya? Ya karena kalau di sosmed nggak bisa ketemu orangnya. Iya udah sesimpel itu doang sih. Betul itu. Iya. Terus yang gue tanya ini, gitu kan? Rada berat nih pertanyaannya. Kalau menurut gue rada berat karena lebih suka pacaran online atau? Enggak, gue nggak menjurus ke sana dong. Lo kenapa tiba-tiba nanya ke pacaran? Lebih suka online sih. Bohong, bercanda. Enggak, maksud gue tuh nggak ke situ kan. Maksud gue tuh gini, bangun dulu lah. Maksud gue tuh gini, lo, aduh ya Allah, nanya gue takut. Lo ngomong lo lebih suka temenan langsung. Benefitnya? Benefitnya kayak ya kita kenapa-napa kita bisa butuh teman itu ada gitu. Iya. Ya kalau misalkan kita kenapa-napa, kalau teman kita cuma di sosmed ya dia nggak bakal selalu ada buat kita. Paham. Kayak gitu. Misalkan kita perlu bantuan juga dia nggak ada real buat kita juga gitu. Jadi nggak nampak gitu ya. Terus minusnya? Minusnya apa nih? Kalau misalnya punya teman di real? Fake. Ya. Buat teman-teman fake ku. Kenapa? Kok bisa jawab kayak gitu? Ya banyak aja teman fake. Makin kita gede tuh makin ketahuan lah sifat-sifat fake asli orang. Yang namanya gitu kayak loh. seleksi alam gitu ya. Mungkin sebenarnya bukan fake ya, mungkin baru kelihatan aja sifat-sifatnya kayak gitu ya kan, maksudnya gitu. Kok dulu nggak kenapa-napa kok jadi sekarang kayak gitu. Ya mungkin emang itu jati dirinya dia yang sebenarnya kayak gitu. Mungkin dia nyamannya kayak gitu. Terus kita juga nggak bisa bilang dia fake sih sebenarnya. Enggak, karena balik lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin emang dia proses pendewasaan orang kan beda-beda gitu loh. Mungkin ya dia emang kayak gitu orangnya, jadi kita gimana ya gitu loh. Kalau misalkan kita nggak nerima pun ya udah nggak usah dimusuhin, cukup kayak udah gitu loh. Ya udahlah ya gitu ya. Ya udahlah ya. Dan gue mau nanya nih, kalau misalnya lu ngomong kayak tadi barusan tuh lu bilang kekurangannya nih, lu punya teman di real kayak gitu, tips lu buat ngadepin orang kayak gitu gimana? Karena gue yakin kalau lihat dari kehidupannya Sekar nih, entah di sosmed entah di real, kayaknya dia dikelilingi sama orang-orang yang lumayan palsu. Yang gue rasa kayak gitu. Di sini ada penonton ya kayaknya. Yang gue rasa kayak gitu. Karena gue kan juga maksudnya, gue ketemu Sekar tuh nggak sekali dua kali. Ya ampun, gue tuh 24/7 loh. Bisa dibilang kayak gitu, setuju nggak? 24/7 gue ketemu sama dia. Jadi gue tuh tahu persis ini anak lagi kenapa.
ini anak ada apa gue tahu gitu. Jadi ya coba tips dan trik dari Sekar buat ngadepin orang-orang kayak gitu. Biasa aja. Dulu sih gue kayak mungkin kalau misalkan dulu nih kalau gue ketemu orang kayak gitu pasti gue Ini sorry kita pinggirin dulu aja deh. Ganggu. Ya terus. gue omongin gitu, kenapa sih kayak gini Oh, gini, lu gini. jadi kayak lu melakukan hal yang apa sih namanya? Pendekatan persuasif gitu dengan cara ngomongin baik-baik gitu. Kenapa kayak gitu gitu. Cuman semakin gede gue semakin gak punya waktu untuk hal-hal yang gak penting kayak Yang gitu. menye-menye, Iya. kasarnya menye-menye kayak gitu. Kalau misalkan emang lo gak suka sama gue ya udah. Ya udah. Kalau misalkan lo nggak terima gue yang kayak gini ya udah gitu. Yang penting maksud gue nggak usah Ribet. ribet. Iya. Gue sih orangnya mesti ya udah kalau misalkan gue tau nih orang kayak gini ya udah. Gue mendingan gue iniin. Ya udahlah ya. Mereka gitu ya udahlah ya gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau misalkan dia mau cerita sama gue ya udah Ya cerita. udah. Tapi balik lagi gue nggak bakal cerita lagi ke dia karena gue tahu dia orangnya kayak gimana Iya. kayak gitu. Gak usah lah gue mesti nggak usah seribet. Gue ngurusin dia kayak lo kenapa sih kayak gini-gini. Enggak sih. Maksudnya udah gede ya lo kalau misalkan gak mau temenan sama gue ya udah nggak usah ribet gitu. Ribet banget lo gitu. Iya. Kalau misalkan lo gak suka sama gue bilang aja langsung gitu. Jadi marah. Gitu. Jadi tadi udah dapat jawaban nih, ya kan tipsnya dari Sekar sama tips dari Sekar buat ngadepin orang kayak gitu ya. Ya nggak usah ribet lo hidup lo. Pokoknya nggak usah ribet intinya. Gak usah ribet lah. Nggak usah ribet. Udah gede nih, lu ngurusin aja masalah lu kuliah, kerja, magang. Gue mah udah ngurusin yang kayak gitu-gitu, udah gak ngurusin teman. Soalnya gimana ya, udahlah temen cuma 1-2 orang aja, Berarti cukup gitu. positif dong kalau misalnya gue kasih pertanyaan kayak uang dan teman pilih uang, setuju nggak? Setuju. Ada uang, ada teman. Karena Pasti ada teman lah. Gue banyak duit, pasti ada aja yang nemenin dari dulu. Gitu. Gak ada duit. Temennya ada duit. aduh. Belibet ya. Ngomong sama Sekar ternyata belibet. Gitu dah pokoknya guys. Gitu. Oke. Berarti Sama yang labrak-labrak. Berarti kalau dari yang gue dengar dari cerita lu nih ke gue nih, berarti lu tipikal orang yang udah udah ngerasain temenan sama beberapa orang yang kayak gitu. Udah. Dan lu kapok nggak? Kapok apa ini? Kapok ketemu orang baru. Enggak sih. Gue mah orangnya malah suka ketemu orang baru. Soalnya kalau menurut gue gini Kar, ada orang yang ketemu orang kayak gitu, dan setelahnya nih buat ketemu orang baru, kenal sama orang baru, mungkin ya kayak kapok gitu, kayak ya udahlah aku sama yang sekarang aja gitu. Tapi kan baik lagi manusia itu kan makhluk sosial, yang nggak bisa hidup tanpa bersosialisasi gitu loh. Dan kalau menurut lo wajar nggak orang nggak mau ketemu orang baru karena dia punya trauma kayak tadi gue bilang dia pernah digituin sama orang gitu, dia bilang gitu. Ya wajar lah. Karena Karena kan setiap orang kan punya trauma masing-masing gitu. Ada yang traumanya karena teman, ada yang traumanya karena cinta, ada yang traumanya karena keluarga kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge lu cuma digituin terus lebay gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge itu, ngerti nggak? Tapi kalau dari gua, lo harus bisa punya proteksi diri lo diri lo sendiri tuh harus bisa apapun gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak ada orang yang mau nemenin lo, jadi lo bisa sendiri gitu loh. Iya, jadi lo bisa apa sendiri gitu loh. Intinya lo harus usaha dulu sendiri tanpa bergantung sama orang. Gitu maksud lo? Bukan? Pokoknya semua sendiri. Kalau gue sih gue gimana ya? Kita tahu nih, kita kan makhluk sosial, nggak bisa lah namanya kita bisa apapun sendiri, pasti kita balik lagi butuh orang kan. Tapi gimana caranya lo nggak apa-apa tuh butuh orang terus, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan lo nggak ada teman, lo nggak punya teman, seketika semua orang ninggalin lo nggak ngerasa kaget karena lo nanti gue ngerjain ini kalau misalkan nggak ada ini gimana ya, nggak bisa gitu sendiri gitu. Jangan, karena kita kan nggak tahu orang tuh sifatnya kayak gimana gitu. Ada yang ya gitu deh, orang kan suka nggak sadar diri gitu kan. Nggak sadar, ya benar-benar karena ya kayak otomatis aja gitu ya. Ya jadi gimana caranya lo harus bisa apa-apa sendiri gitu loh. Nah, sekarang gue punya pertanyaan baru nih. Yang menurut gue beda sama pertanyaan sebelumnya. Tadi kan sebelumnya itu kan tentang teman fake nih, teman palsu gitu kan. Kasarnya teman palsu lah. Sekarang gue mau nanya tentang lu. sorry. Sekarang gue mau nanya ke lu tentang orang yang lingkungan pertemanannya itu toksik. Toksiknya dalam hal itu gimana ngejelasinnya ya? Iya ngerti maksudnya. Tadi lu ngerti, yang lain lu belum tentu ngerti. Gimana? Yang Toksik pertemanan kan? Iya. Pasti banyak lah toksik pertemanan. Kayak ngerasa memiliki gitu, ya kan? Kayak ngerasa memiliki satu, ngerasa
ngerasa datang kalau ada perlunya doang, kedua gitu ya kan, ngerasa kalau lupa sama temen lama gitu. Itu menurut gue itu kan sebuah kayak orang yang nggak terima gitu loh. Kalau temennya berubah, kalau temennya berkembang gitu loh. Menurut lo gimana? Itu cerita pribadi Anda ya. Kenapa disebut? Diemin aja, nggak usah diwaro. Maksud gue, semakin lo ada masalah terus lo waroin dia, jadi semakin dia tuh kayak semena-mena sama lo gitu loh. Kalau diemin aja mah dia bakal diem aja, ngerti nggak? Maksudnya dia cuman nggak mau dia ketinggalan perkembangan lo doang gitu. Iya, tapi gue tuh ada rasa nggak enak kan sebenarnya. Ya biasa aja, ya udah. Emang dia berpengaruh apa di hidup lo? Yang ngisi masa SMA gue sih. Ya Allah, ngisi masa SMA, guru lo juga ngisi masa SMA. Sekarang kan hidup lo harus hidup terus berjalan. Apa lo terus stuck di satu sisi? Apa lo mau ditoksikin terus sama temen lo, terus lo nggak mau berkembang gara-gara cuman dia yang ngisi masa-masa SMA lo? Kalau gue sih nggak mau. Kalau gue mah ya udah diemin aja. Kalau misalkan dia toksik kayak gitu mah gue diemin, nggak gue tanyain lo kenapa sih gini. Semakin orang nih semakin kita tanya kenapa lo tuh kenapa sih, pasti tuh orang tuh semakin gak tahu diri gitu, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan dia ngelakuin itu lagi, pasti dia berharapnya kita tanya dia kenapa. Kalau misalkan kita diemin, dia bakal sadar, oh yang gue lakuin salah nih. Kalau dia punya otak, kalau dia bisa mikir. Atau kalau misalkan dia butuh kita, dia pasti bakal ke kita. Iya. Gitu. Gimana caranya kita bikin orang bisa butuh ke kita, bukan kita yang butuh ke orang. Iya. Iya, paham. Berarti tadi menurut lu itu kan kayak diemin aja gitu. Tapi sumpah gue tuh nggak enak. Ya udah, nggak enaknya apa? Ya gue nggak enak. Ya gue ngerasa kayak yang dia bilang ke gue kalau gue lupa sama mereka, tapi sebenarnya enggak. Ya Mereka itu gue tuh nggak pernah ngasih tahu seberapa care gue ke mereka. Nggak. Soalnya gue keep sendiri kayak beberapa hal yang sebenarnya gue pengen tahu, beberapa hal sebenarnya yang gue peduli tentang mereka, tapi nggak pernah gue gambarin. Karena setelah yang lo omongin gue mikir apa yang udah mereka lakuin, apa yang udah mereka kasar kayak kasih unjuk gitu ke gue. Ya gue mikir kayak ya udahlah mending gue tahan sendiri gitu loh. Ya udah, nih langsung ke intinya aja nih. Gue mau minta pendapat lo tentang orang yang kesulitan di kehidupan sosialnya dan di kehidupan pertemanannya. Silahkan. Lu udah nggak butuh lagi temen-temen drama, soalnya lu gimana ya, lu udah gede, lu nggak perlu lagi ngurusin drama-drama yang gak penting gitu, gak sih? Lu urusin aja gimana caranya lo kuliah dengan benar, gimana caranya lo dapet kerja nantinya, gimana caranya lo mencari pasangan yang baik buat kehidupan lo. Karena menurut gue lu lebih butuh cari pasangan daripada cari teman. Kalau kata gue, jangan dihujat ya. Ya enggak lah, kan orang punya pendapat sendiri-sendiri. Ya kan, karena lu ini aja gini. Enggak lah. Banyak sekarang tuh orang kayak siapa gitu. Emang ada yang berani? Kayak gitu. Jadi gak usah lah. Itu bukan berlaku buat teman aja ya, buat kehidupan percintaan lu, buat kehidupan banyak deh pokoknya. Jadi udahlah, kalau drama-drama yang kayak gitu mah udah gak usah diurusin lah. Kalau gue mah udah capek. Maksudnya gue tahu nih orangnya kayak gini, udah tinggalin. Ntar kan lu juga pasti ketemu orang baru di kerjaan lo, di mana-mana lo ketemu orang baru. Banyakin sosialisasi aja, pinter-pinternya lo komunikasi sama orang. Kalau lo pinter komunikasi sama orang, kalau lo pinter sosialisasi sama orang, pasti orang juga bakal seneng ngeliat lo gitu. Jadi kalau menurut gue, lu berbuat baik aja. Kalau teman lo nggak bisa berbuat baik ke lo, ya yang penting diri lo tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk nyenengin teman lo gitu. Tapi bukan kayak gimana ya, bukan kayak lo harus punya kewajiban untuk nyenengin semua orang, karena kan itu bukan kewajiban lo dan bukan apa ya, sesuatu yang harus lo penuhin. Itu yang penting lo senang aja gitu, diri lo senang. Kalau misalkan orang hina lo, gak usah pikirin. Kalau gue sih sekarang lebih ke misalkan gue digituin sama teman sendiri gitu, terus gue pasti nge-cut dia dulu gitu. Di sosial media, di mana, di real gitu, gue nge-cut dia dulu gitu. Entah seminggu, entah 2 minggu. Kalau gue udah gimana ya, istilahnya udah bersahabat sama diri sendiri,
gue bisa temenan lagi sama dia, tapi kayak yang udah gue bakal membatasi temenan sama dia gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak sosialisasi sama buat interaksi gitu masih bisa gitu. Ngerti gak sih? Jadi gue udah nggak musingin mikirin orang. Nah, semakin lo dewasa, semakin lo harus mikirin diri lo sendiri malah gitu loh. Kalau misalkan lo digituin orang ya gimana? Kalau lo ngerasa nggak salah, lo nggak perlu merasa diri lo harus nyenengin orang itu terus, ngerti nggak? Yang penting lo udah berusaha buat bikin dia senang, ya gitu deh. Jadi harus gimana ya, harus mikirin diri sendiri sih, lebih banyak mikirin sendiri gitu. Kalau misalkan kita sibuk buat nyenengin orang terus mah nggak ada habisnya, Meng. Gitu loh. Dia berbuat jahat malah kita yang mikirin dia senang. Tapi kalau misalkan kita tahu kita salah, kita harus minta maaf sama dia gitu loh. Kita harus sadar kalau misalkan kita salah. Nggak kayak jangan intinya mah hidup lurus aja lah kalau gue mah. Beneran dah. Soalnya udah gede. Gitu. Gitu dong sih ya. Tadi pertanyaannya apa? Soalnya udah lupa. Nih balik lagi. Ya udah. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Jadi gue udah dapet. Tadi gue udah sempet nanya tips and trick juga. Sempet nanya tentang kayak yang tadi gue bilang, teman-teman toksik kayak gitu, terus lingkup sosial kayak gitu. Ya udah. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan podcastnya. Podcast malam-malam dadakan ini. Kenapa tuh tadi? Podcast with Bestie. Oh iya. Ini kita recordnya di tempat kopi namanya Norte Coffee ini tuh. Jadi bisa didatengin, ini di daerah mana, Pit? Buat Di daerah Pluit, Jakarta Utara. aneh. Tempatnya comfy. Setuju? Setuju. Tempatnya kekinian, setuju. Konsepnya keren karena ada di ruang bawah tanah. Terus rasa kopinya juga enak. Buat Norte Coffee endorse kita. Iya. Wow, nih gue promosiin. Ya udah. Ketemu lagi nanti insya Allah ya. Kalau gue lagi ada kosong atau enggak gue lagi pengen bikin lagi sama dia nih. Karena nggak mungkin kalau bikin sama dia. Kalau gue sendiri pasti garing. Kenapa, Mang? Ya, garing aja anjir. Kalau gue bikin sendiri? Wah jangan aneh-aneh dong. Ya, gitu. Tega banget sih. Yaudah. Sampai jumpa nanti ya. Dah. Kok gitu? Emang kenapa? Ya.